Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen pembimbing dan juga dosen penguji, serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaan-Nya, kita masih diberi kesehatan hingga bisa mengikuti seminar proposal pada hari ini. Perkenalkan, saya Tantiarsi Rista Tridana Laufra dengan NIM 230101500025 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Profil Fungsional Fixedness Mahasiswa Jurusan Matematika Pengguna Artificial Intelligence (AI) Tinjauan berdasarkan gender. Adapun latar belakang dalam penelitian ini diangkat dari adanya fenomena di mana AI telah menjadi bagian dari aktivitas akademik mahasiswa. Penggunaan AI memang memberikan banyak manfaat seperti efisiensi waktu dan kemudahan dalam memperoleh informasi. Namun, mahasiswa seringkali hanya menerima jawaban dari AI tanpa melakukan analisis ulang atau pencarian pendekatan lain. Kondisi inilah yang dapat memengaruhi fleksibilitas berpikir mahasiswa. Kemudian, pada penelitian sebelumnya, sebagian besar masih berfokus pada pemanfaatan AI secara umum seperti meningkatkan efektivitas belajar atau membantu produktivitas akademik. Sementara itu, kajian mengenai dampak kognitif AI, khususnya functional fixedness, masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian tentang gender juga umumnya hanya membahas perbedaan strategi pemecahan masalah antara laki-laki dan perempuan tanpa mengaitkannya dengan penggunaan AI. Karena itulah, penelitian ini mencoba mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, yaitu AI, functional fixedness, dan gender dalam satu kajian penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana profil fungsional fixedness mahasiswa jurusan matematika pengguna AI. Yang kedua, domain mana yang paling kuat menggambarkan fungsional fixedness mahasiswa jurusan matematika pengguna AI. Yang ketiga, apakah ada perbedaan fungsional fixedness berdasarkan gender? Selanjutnya, tujuan penelitian ini tentu disusun berdasarkan rumusan masalah tersebut. Tujuan pertama adalah mengetahui profil fungsional fixedness mahasiswa jurusan matematika pengguna AI. Yang kedua, untuk mengidentifikasi domain yang mana paling kuat dalam menggambarkan fungsional fixedness mahasiswa jurusan matematika pengguna AI. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan fungsional fixedness berdasarkan gender. Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan matematika, khususnya terkait kajian psikologi kognitif mengenai functional fixedness dalam konteks penggunaan AI. Lalu manfaat praktis, yang pertama, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengenali kecenderungan functional fixedness dan menggunakan AI secara lebih bijak. Bagi dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar merancang strategi pembelajaran yang mengoptimalkan AI. Lalu bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk penelitian lanjutan tentang functional fixedness, AI, dan gender dalam pendidikan matematika. Pada bagian kajian teori, terdapat 3 konsep utama dalam penelitian ini, yaitu functional fixedness, artificial intelligence, dan gender. Pertama, functional fixedness merupakan bias kognitif ketika individu hanya melihat suatu objek atau konsep berdasarkan fungsi yang sudah dikenal sebelumnya. Akibatnya, individu menjadi sulit menemukan alternatif solusi lain. Dalam penelitian ini, functional fixedness dilihat melalui beberapa indikator seperti kecenderungan menggunakan satu strategi secara berulang dan ketergantungan pada pengalaman sebelumnya. Kedua, artificial intelligence atau AI merupakan sistem cerdas yang meniru kemampuan kognitif manusia. Dalam pendidikan, AI dapat berperan sebagai tutor cerdas, alat evaluasi otomatis, pembelajaran adaptif, serta membantu visualisasi konsep abstrak matematika. Ketiga, gender dipahami sebagai konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan. Gender dapat memengaruhi cara belajar, strategi pemecahan masalah, dan pola berpikir mahasiswa. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Ada 5 penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan telaah bagi peneliti. Yang pertama, penelitian oleh
Krisikou et al. 2018 yang dimana penelitian ini relevan karena membahas secara langsung konsep functional fixedness serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang kedua, penelitian oleh Jerman dan Barrett tahun 2020. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa functional fixedness berkaitan dengan keterbatasan dalam berpikir kreatif. Hal ini mendukung pentingnya mengkaji fenomena ini dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, penelitian oleh Liu et al. Tahun 2025, yang dimana penelitian ini relevan karena mengkaji hubungan antara pengguna AI dan pola berpikir penggunanya. Hasilnya menunjukkan adanya kecenderungan berpikir tetap yang berkaitan dengan functional fixedness. Yang keempat, penelitian oleh Lin dan Wong tahun 2024, yang dimana penelitian ini membahas perbedaan gender dalam kemampuan berpikir khususnya dalam konteks teknologi. Hal ini mendukung variabel gender dalam penelitian ini. Lalu yang kelima, penelitian oleh Zhang et al. Tahun 2024. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa gender memengaruhi strategi belajar matematika sehingga berpotensi memengaruhi functional fixedness. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara penggunaan artificial intelligence, AI, functional fixedness, dan gender dalam konteks pembelajaran matematika. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2024 Universitas Negeri Makassar yang aktif menggunakan AI dalam kegiatan akademik. Penggunaan AI yang semakin intensif dalam pembelajaran diduga dapat memengaruhi cara berpikir mahasiswa. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah functional fixedness, yaitu kecenderungan mahasiswa untuk terpaku pada satu cara penyelesaian masalah dan terlalu bergantung pada AI sebagai sumber jawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif komparatif melalui survei cross-seksional. Desain deskriptif komparatif digunakan untuk dua kepentingan, yang dimana komponen deskriptif berfokus pada pemetaan tingkat functional fixedness pada mahasiswa matematika pengguna AI. Lalu metode survei cross-seksional dipilih karena efektif untuk mengukur konstruk laten melalui instrumen self-report yang terstandar serta mendukung skalabilitas dan efisiensi pelaksanaan. Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan dilakukan di jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar, Jalan Malengkeri Raya nomor 44, Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Adapun variabel penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu variabel utama, functional fixedness. Variabel ini merupakan konstruk utama yang diukur dalam penelitian ini, didefinisikan sebagai bias kognitif yang menyebabkan mahasiswa cenderung menggunakan AI hanya sebagai sumber jawaban tunggal tanpa mengeksplorasi alternatif berpikir lainnya. Yang kedua, variabel moderator, yaitu gender. Variabel ini digunakan sebagai dasar pembandingan profil functional fixedness antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2024 Universitas Negeri Makassar yang aktif menggunakan AI dalam kegiatan akademiknya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner self-report dengan skala Likert 5 pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kuesioner disusun berdasarkan 4 domain functional fixedness, yaitu strategi, fixation, example dependence, concept transfer difficulty, dan cognitive impasse. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Forms kepada responden yang memenuhi kriteria sampel. Selanjutnya, data dianalisis melalui dua tahap. Tahap pertama adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan profil functional fixedness dan menentukan domain yang paling dominan. Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk melihat perbedaan berdasarkan gender. Analisis dilakukan menggunakan uji normalitas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan uji independen sampel t-test apabila data berdistribusi normal. Setelah itu, hasil penelitian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan. Baik, demikian pemaparan proposal penelitian dari saya mengenai profil functional fixedness mahasiswa jurusan matematika pengguna artificial intelligence AI
tinjauan berdasarkan gender. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pengguna AI memengaruhi pola berpikir mahasiswa khususnya dalam konteks pembelajaran matematika. Saya juga menyadari bahwa proposal ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen, penguji, dan pembimbing demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.